Estetika film Eropa di sinema dunia. Film Eropa seringkali memiliki identitas yang sangat berbeda dibandingkan film dari Hollywood atau industri film lainnya. Jika film Hollywood dikenal dengan tempo cepat, aksi besar, dan alur cerita yang jelas, maka film Eropa justru bergerak dalam ritme yang lebih tenang, reflektif, dan penuh simbolik. Dalam video ini kita akan membahas apa itu estetika film Eropa, mulai dari ciri khas visual, narasi, karakter, hingga pengaruh budaya dan sejarah yang membentuknya. Yang pertama ada ciri khas film Eropa. Dari sisi visual, film Eropa cenderung menggunakan warna-warna yang natural dan tidak berlebihan. Banyak film yang menampilkan ton warna yang redup seperti abu-abu, coklat, dan warna-warna bumi yang terasa realistis. Hal ini menciptakan kesan yang lebih dekat dengan kehidupan nyata, bukan dunia yang dibuat-buat. Komposisi gambar dalam film Eropa juga seringkali sederhana, namun penuh makna. Kamera tidak selalu bergerak cepat dan penuh efek. Justru banyak film menggunakan long take, shoot statis, dan framing yang memberi ruang bagi penonton untuk menikmati suasana secara perlahan. Dari segi narasi, film Eropa sering tidak mengikuti struktur cerita yang ketat seperti awal, konflik, dan resolusi yang jelas. Banyak film yang terasa seperti potongan kehidupan sehari-hari. Ceritanya bisa berjalan lambat, bahkan terkadang tidak memberikan akhir yang benar-benar pasti. Karakter dalam film Eropa juga berbeda. Mereka tidak selalu digambarkan sebagai pahlawan yang kuat atau sempurna. Sebaliknya, karakter yang bersifat realistis, rapuh, bahkan penuh keraguan. Konsep antihero dan manusia bisa sangat dominan di dalam sinema Eropa. Yang kedua, ada pengaruh budaya dan nilai sosial. Estetika Eropa tidak dilepas dari sejarah panjang benua tersebut. Peristiwa seperti Perang Dunia, perubahan politik, dan kondisi sosial masyarakat sangat mempengaruhi secara film ini dibuat. Misalnya, gerakan Italia Neorealism muncul setelah Perang Dunia Kedua. Film-film dalam gerakan ini menampilkan kehidupan masyarakat kelas bawah dengan sangat realistis, tanpa banyak rekayasa atau kemewahan. Selain itu, nilai filosofis seperti eksistensialisme juga sangat dipengaruhi di Eropa. Banyak film yang mempertanyakan makna hidup, identitas manusia, dan absurditas kehidupan. Nilai vokal di setiap negara Eropa juga sangat kuat. Film Prancis, Italia, Jerman, hingga Skandinavia masing-masing memiliki warna, budaya, dan berbeda, namun tetap berada dalam kerangka estetika yang cenderung reflektif dan realistis. Yang ketiga, ada gaya penyutradaraan dan teknik film. Dalam hal penyutradaraan, film Eropa sering menggunakan pendekatan yang lebih natural dan observasional. Sutradara cenderung memberikan adegan yang berjalan tanpa adanya banyak intervensi yang dramatis. Teknik editing di film Eropa juga biasanya tidak agresif. Potongan adegan dibuat lebih halus, bahkan terkadang sangat minim cutting agar suasana tetap terasa nyata dan utuh. Penggunaan musik juga tidak selalu dominan. Film yang justru mengandalkan suara lingkungan atau keheningan untuk membangun suasana emosional. Selain itu, konsep mise-en-scene atau penataan elemen dalam frame sangat penting. Setiap objek, pencahayaan, hingga posisi karakter di dalam frame memiliki makna yang tersendiri dan mendukung cerita. Selanjutnya ada tujuan estetika dalam film Eropa. Tujuan utama estetika dalam film Eropa bukan hanya untuk menghibur penonton. Lebih dari itu, film Eropa sering digunakan sebagai media kritik sosial, refleksi kehidupan, dan eksplorasi filosofi. Banyak film Eropa yang mengangkat isu-isu seperti kesenjangan sosial, alisensi, perang, hingga pencarian makna hidup. Dengan pendekatan seperti ini, film Eropa tidak selalu memberikan jawaban,
tetapi justru mengajak penonton untuk berpikir dan menafsirkan sendiri makna dari cerita yang ditampilkan. Yang selanjutnya ada respon penonton terhadap estetika film Eropa. Respon penonton terhadap film Eropa sangat beragam. Di Eropa sendiri, gaya film seperti ini lebih mudah diterima karena sudah menjadi bagian dari budaya sinema mereka. Namun, di tingkat global, terutama penonton yang terbiasa dengan film Hollywood, film Eropa sering dianggap menjadi lambat, berat, atau sulit dipahami. Meski begitu, film Eropa tetap memiliki tempat yang sangat penting dalam dunia perfilman internasional. Banyak film Eropa yang menjadikan penghargaan di festival film bergengsi seperti Cannes dan Berlin karena dianggap memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Dari semua pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa estetika film Eropa bukan hanya soal gaya visual, tetapi juga cara berpikir dalam membuat film. Film Eropa mengajarkan bahwa sinema tidak selalu harus cepat, jelas, dan penuh aksi. Kadang justru dalam keheningan, kesederhanaan, dan ambiguitas terdapat makna yang lebih dalam. Dan disitulah kekuatan utama dari estetika film Eropa dalam dunia sinema. Berikut penjelasan tentang film Eropa dari saya, Serikian, dan terima kasih.